Saya kedatangan, pengen tahu. Oke, langsung aja memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bang Afid Bang Afid. dari Tekap Indonesia. Wih, Tekap Indonesia. Oke, Bang Afid bisa say hello buat rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Ya, buat teman-teman ojek online, terutama dari organisasi Tekap Indonesia, selamat pagi, tetap beraktivitas, jaga kesehatan, dan sukses selalu buat teman-teman yang ada di jalanan. Terima kasih. Wih, keren. Bang Hafiz, boleh tahu dong latar belakangnya Bang Hafiz itu seperti apa sih? Silakan, Bang. Saya berangkat dari ojek online di Bekasi. Oh, kasih, Bang. Iya, Kan Jakarta saya Utara. tinggal di Cilincing, Jakarta Utara, tapi sering ngojeknya di Bekasi karena Utara. memang aktivitas saya lebih di stasiun Bekasi, cari orderan di sana bersama teman-teman komunitas yang ada di sana gitu. Kemudian eh karena saya memang hobi di organisasi dari Wah, masa betul. muda saya, jadi Emang akhirnya sekarang udah tua, Bang? keterusan. Sekarang udah tua. Ya masih muda lah. Tetapi saya sangat senang sekali berkumpul dengan teman-teman ojek online karena di Yes. situ saya bisa bersilaturahmi, berteman, bercanda, berorganisasi, bersosial dan sebagainya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang unik, pengalaman-pengalaman yang lucu dan sebagainya yang mungkin bisa kami sampaikan atau ceritakan ke teman-teman semua. Oke, jadi di podcast ini udah ada beberapa orang ya, Bang ya. Rekan-rekan Sri Kandinya Mm. dari Tekap udah hadir di sini. Jadi gini, Bang, masa dari ojol nih. Ini apa nih? Kemarin katanya desainer. Desainer baju katanya. Betul, Bang? Ceritain deh, Bang. Oke, oke. Sebenarnya kalian saya Talentanya, adalah Bang ya. desain grafis karena dulu saya pernah pernah punya usaha percetakan dan foto video syuting di awal tahun 2000-an di kampung Kampung di mana, Bang? di daerah Desa Payung, Kecamatan Uleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Woleri, Bang ya. Orang Jawa ya, Wong wong Jawa. Jowo. Kendal kaline wungu ajar kenal karo aku. Guys, itu kalau Pantura, Bang, bisa ya Iya, lewatnya. jalur Jalur Pantura, Pantura. Pantai Utara Jawa. Tapi sedih juga, Bang, sekarang nih Pantura banyak yang lewat tengah. Tapi nggak apa-apa sih, Iya, efeknya sepi aja di situ. iya, Betul ya? jadi nggak terlalu macet. Iya. Kendal, Beleri, waduh, saya selalu sering ke sana kalau lebaran. Karena udah ada tol, males juga sih. Ngeri juga. Ini lewat Pantura atau selatan? Iya, Terus iya, iya, itu, iya, ya nggak? betul lah. Estimasi waktu kalau dari Jakarta kurang lebih sih sekitar 7 sampai 8 jam lah. Santai ya. Santai ya. Terus kegiatannya apa nih? Kemarin dapat informasi PSHT. Kacau nih. Wah, Kebetulan dari SMP saya itu ikut udah hobi ya? pramuka sama pencaksilat Pencak dari silat. perguruan Setia Hati Persaudaraan Setia Hati Terate yang ada Kalau di PSHT Kendal. Teman-teman PSHT jangan lupa tetap latihan ya. latihan semangat. Semangat. Satu abad PSHT Nah, kemarin itu. luar biasa. Perguruan yang terbesar masanya yang Keren. tertua dan salah satu penggagas IPSI, IPSI ya, Ikatan betul. Pencaksilat Seluruh Indonesia. Itu atlet-atlet banyak dari situ. Wes, mantap. Suwardi juga PSHT itu. Iya. Terus apa? Berkecimpung di ojek online udah lama dong. Iya, saya berkecimpung di ojek online dari awal-awal Grab, Gojek hadir di Indonesia itu saya tertarik untuk ikut Gabung ya. ojek online karena dulu saya perhatikan penghasilan ojek online itu lumayan bagus. Sehari nyari duit 300, 400, 500 Dapet ya. ribu dapat itu. Keren. Dengan argo yang lumayan, dengan ada bonus, ada insentif dan sebagainya. Wis, Bang, bisa dong cerita tentang suka dan dukanya, entah lucu, entah ngeselin. Nah, gimana tuh, Bang? Di seputar di Jakarta atau di Bekasi itu?
Iya. Jadi awal-awal kita ojek online di Bekasi itu Bang, itu masih sangat rawan sekali di beberapa titik, terutama di lokasi-lokasi yang di situ banyak angkot dan ojek pangkalan. Nah, itu ya, Nah, karena mereka belum familiar dengan ojek keberadaannya. online, jadi kita perlu bersosialisasi, berjibaku dengan teman-teman angkot, teman-teman ojek pangkalan, sehingga kadang bersih tegang, kadang sampai berantem, kadang sampai diusir-usir. Ya itulah awal-awal mula kita ngojek online di Bekasi itu ada beberapa titik yang memang di Nggak situ boleh, kita nggak boleh nggak boleh. jemput customer karena di situ lahan mereka. Jadi kita buat masuk ke lokasi mereka itu harus Izin, kucing-kucingan gitu loh, harus izin yang kalau gitu. izin, harus Aduh. bayar inilah, bayar itulah. Jadi kita akhirnya dengan teman-teman merasa seperti itu, kita coba bergabung dengan sebuah komunitas atau membentuk sebuah komunitas di beberapa wilayah Titik ya. sehingga kita kumpulin itu teman-teman komunitas itu kan ada korlap-korlapnya tuh. Kita kumpulin nih. Ayo kita bikin induk organisasinya. Lama-lama besar tuh ya. Wah, Lama-lama luar besar biasa. gitu. Dulu di Bekasi saya bikin namanya FKBB, Forum Komunikasi Bekasi Bersatu, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua umum yang pertama gitu loh. Wow, Dengan luar biasa. komunitas yang tadinya cuma 25 komunitas sampai ratusan komunitas yang bergabung di FKBB, dengan ribuan masa yang ada di Bekasi Kota sampai Bekasi Bekasi tuh ya. Kabupaten. Itu loh. Ceritanya dulu seperti itu awal-awal mula saya berkecimpung di organisasi ojek online Nyemplung sebelum di sekalian deh tuh ya. TKP Indonesia. Iya. Kembali lagi ke komunitas Bang. Ya. Tadi Abang disebut tekap. Hmm. Tekap itu ketua umumnya siapa sih Bang? TKP itu penggagasnya ada Penggagasnya ya. dua orang, pendirinya Bang Igun Wicaksono SH Sarjana Hukum dan Pak Ari Nur Priyanto Sarjana Hukum. Ya. Beliau itu backgroundnya adalah advokat dan ikut juga daftar di ojek online. Jadi beliau simpati dengan kondisi ojek online dan beliau tertarik ikut ngojek juga beliau. Kemudian menggagas sebuah organisasi ojek online yang bernama Tekap Tekap Indonesia. Indonesia. Dari situ sudah berjalan, kemudian begitu kenal dengan saya, akhirnya kita sepakat untuk melegalisasi Tekap Indonesia sehingga berbadan hukum. Wow, keren. Nah, dari situ saya diangkat, dipilih sebagai sekjen yang pertama. Sekjen Iya, di awal pendirian ya. di awal pendirian Tekap Indonesia. Terus bergeser Bergeser ke sekarang jadi humas di PP Tekap Humas. Indonesia. Oke, berarti nggak jauh lah ya. Mm-mm. Sekjennya sekarang siapa? Sekjennya sekarang Rika. Cewek. Iya cewek, Wah, keren. sarjana hukum. Mbak Rika. Terus nanti kegiatan kedepannya tekap itu seperti apa? Agenda-agenda kegiatan Tekap itu sebenarnya banyak sekali karena Tekap Indonesia itu udah ada di beberapa wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi Ya, ada DPW, ada DPC. Jadi alhamdulillah organisasi Tekap Indonesia ini uh, berada di beberapa wilayah sehingga kegiatan-kegiatan kita itu di pusat maupun di wilayah bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena kita punya program atau agenda kegiatan yang agenda besar lah ya. cukup lumayan padat gitu loh. Pelindungnya langsung dari mana? Pelindung dan pembina kita itu ada dari purnawirawan TNI, ada dari purnawirawan Polri, dan ada juga dari advokat, dari pengacara gitu. Wih, keren tuh. Rencana mau tutup tahun nih, ada dong gerakan-gerakan atau bakti sosial menyangkut gerakan ini ya, BBM. Kan kemarin tekap tidak turun, betul ya? Nah, ada tuntutan nggak setelah ini? Nggak ada dong. Tekap itu sebagai salah satu motor atau penggerak ojek online untuk kegiatan aksi-aksi
yang Ya. sering dilakukan oleh ojek online, karena kita berangkat melihat kondisi ojek online yang dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda, banyak keluhan-keluhan, banyak kekurangan-kekurangan yang sehingga kita perlu perjuangkan, Ya. baik lewat media sosial, baik lewat diskusi-diskusi, baik lewat silaturahmi, bahkan sampai kita melakukan kegiatan aksi. Terakhir aksi kita di kemarin di aksi 99 di Patung Kuda Patung di kuda. Monas ya, kita hadir di situ Hadir ya. untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman ojek online. Wah, berarti Tekap ada di situ juga ya? Ada di situ Wah, juga keren. ya. Yang bermain di wilayah lain apa gabungnya ke Jakarta yang mendekati ya, Bogor, Jakarta. Ya, biasanya kalau untuk kegiatan Bekasi. aksi yang ada di Jabodetabek itu atau di Jakarta itu teman-teman yang terdekat Jabodetabek lah ya. Jabodetabek lah, teman-teman komunitas-komunitas ojek online yang ada di situ. Tapi yang luar daerah seperti luar Jawa, mereka bermain atau masih di bawah kontrol dari Jakarta? Kalau untuk teman-teman yang di wilayah-wilayah itu mereka biasanya melakukan kegiatan aksi juga di wilayah-wilayah masing-masing. Masing-masing ya. Siap. Dan itu biasanya kalau kegiatan aksi itu adalah gabungan dari semua aliansi maupun komunitas yang ada di wilayah tersebut. Gitu loh. Ya. Berarti Tekap adalah pelopor ya, yang pertama ya. Tekap Apa itu ada lagi selain perkumpulan ojol itu? banyak sih sekali bermunculan aliansi taktis atau organisasi ojek online yang berbadan hukum yang mereka juga berkembang di beberapa wilayah di Indonesia, karena kita menyadari bahwa potensi yang luar biasa daripada ojek online ini dengan ribuan massa, dengan ribuan orang yang bekerja di ojek online ini sangat dimungkinkan untuk kita berkumpul, kita berkomunitas, kita berorganisasi. Oke. Kan ada yang motor, ada yang mobil. Mungkin mereka ada ya masing-masing ya. Masing-masing ada komunitasnya atau ada organisasinya. Wah, ada Tekap juga untuk kartnya. Untuk roda 2 kan udah ada. Roda 4? Kalau roda 4 kita sambil berjalan, ada beberapa sih teman-teman yang roda 4 juga pengen bergabung di Tekap Indonesia. Wah, penasaran untuk segmen berikutnya. Masih bersama Hengki Moker dan Bang Afid. Oke, tunggu. Jadi gini, di komunitas-komunitas ojek online maupun di organisasi aliansi ojek online itu kita senantiasa menjalin silaturahmi, kemudian menginformasikan ke teman-teman berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan dengan pihak-pihak tertentu. Jadi kita menjalin kerjasama dengan Polda Metro Jaya, dengan Mabes Polri, dengan BNN, dengan Pemda dan sebagainya, itu dalam rangka kita itu menjalin komunikasi yang bagus, terutama untuk di Polda Metro Jaya ini. Kita pernah mengadakan kegiatan bareng sebagai Mitra Polri. Iya, udah lama kita diangkat sebagai Mitra Polri dari Polda Metro Jaya dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang Kamtibmas. Wah, dan tertib berlalu lintas juga dong? Iya, pastilah. Jadi kami sebagai ojek online ini itu berharap teman-teman ojek online ini menjadi pelopor tertib berlalu lintas. Karena apa? Karena kita pemakai jalan dan kita tahu aturan gitu loh. Iya, jadi memang ada beberapa oknum teman-teman ojol yang memang terkadang melawan arus, melanggar lampu merah dan sebagainya dengan alasan terburu-buru, dengan alasan klasik ya. Jadi kami berharap jagalah nama baik ojek online ini dengan kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pertama, di aplikasi ojek online sendiri itu kita diharapkan memakai pakaian lengkap. Artinya
dari mulai jaket, helm, sepeda motor yang Sepatu ya, kondisinya bagus, sepatu, kemudian STNK nggak kendaraan. mati. Jadi memang itu menjadi syarat yang wajib bagi kita pengendara atau driver ojek online. Ya, Kemudian berkaitan dengan kegiatan kita atau kerjaan kita di jalan raya, ya memang kita harus ngikutin aturan yang ada gitu loh. ya betul. Artinya aturan itu dibuat supaya kita selamat, pengendara yang lain selamat, kita tertib berlalu lintas. Ya, Jadi meminimalkan kecelakaan. kecelakaan yang sering terjadi, karena memang angka kecelakaan terjadi itu banyak faktor, terutama dari pengendara sendiri yang terkadang lalai, Ya, yang betul. Main terkadang HP ya. sambil ngelihat HP sambil berjalan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Memang Ya, ada salah satu solusi dari teman-teman ojek online ini, ya, apabila melihat rute dengan Google Map, mereka pakai standing, artinya buat HP itu ditarik di motor ya, sehingga dia bisa fokus di stang, juga bisa sambil ngelihat HP itu dalam rangka untuk mencari lokasi, ya, karena kadang betul. dia belum tahu lokasi yang dituju gitu loh. Ya, betul. Itu. Jadi ada kasus lagi nih. Ketika dia baru uh, join lah di ojol, tiba-tiba dapat orderan di suatu apartemen yang banyak towernya. Iya. Ada kesulitan dong. Mm. Dia mau parkir di mana nih? Iya. Sedangkan ini makanan harus nyampe ke lantai sekian. Nah, itu ada pengalaman gak kayak gitu? Kan belum parkirnya, belum nyasarnya. Nyampe sana bintang satu. Wah, itu saya kira sebagian besar teman-teman ojek online pernah mengalami pengalaman hal yang sama seperti itu ya. Karena memang terkendala dengan lokasi, Lokasi. waktu. Jadi kita memang harus pintar-pintar dalam mencari titik lokasi. Kemudian memang kalau belum tahu kita harus tanya kepada satpamnya parkirnya di Ya, mana, karena betul. eh, sangat rawan juga kalau memang Makanan datang, motornya makanan. nggak ada. Iya, ada itu kejadian Ada itu. kan ya? Ada, Kesian gitu loh. iya. Kadang lupa juga parkir di mana tadi nih, kan begitu. Makanya Saking luasnya. di sebuah komunitas-komunitas ojek online itu biasanya ada di beberapa titik-titik itu dalam rangka untuk menginformasikan. Karena apa? Karena kalau misalkan di satu komplek atau di apartemen itu Ya, ada semacam kayak beberapa tower kan posko buat teman ojek online, itu di untuk situ parkir ya. biasanya untuk tempat parkir, tempat rehat, tempat istirahat, itu sangat bermanfaat sekali untuk Ya, teman-teman ojek online gitu loh. Yang terutama yang dari luar kota atau luar wilayah yang belum tahu daerah iya, situ. itu. Tuh. Maksud saya seperti itu. Contoh, Center Park itu berapa tower? Yang dari Tangerang kan tinggal ke situ deket. Iya. Belum pernah ke situ. Ini kemana kan begitu? Gak ada nih, udah basi duluan nih. Iya. Tanya sini, diusir satpam. Mas, nggak boleh di situ. Kadang saya pernah juga. Saya paket nih. Mm. Mas, paket parkirnya di bawah. Bawah mana? Saya bilang begitu kan. Di sana gue diusir, di sini diusir. Cuma 5 menit orangnya, saya bilang gitu kan. Kadang terkendala sama yang security yang so tahu. Bukan Iya. nyalain itu. Ya, ibaratnya kan kalau dia bermitra, berarti sosialisasinya, Mas, izin. Kalau dia baik-baik kan Ya, begitu. ya. Kadang kan dari, wah, waduh, kadang ada lah oknum itu oknum. Mm. Ya, kalau kita kan ya pengendara kan, kita disangkain paket nih. Mas, Iya. kalau paket, wah, mana nggak, ibaratnya penyampaiannya ada yang nggak kurang sopan. Kan begitu. Iya. Yang saya lihat sih ojol kan, Pak, numpang tanya, oh, kan begitu. Jadi kan titiknya jelas kalau mau parkir sana. Coba deh Mas ke Center Park. Wah, beribet. Ini benar kenyataan. Jadi gitu ya. Iya. Jadi begini, Mas. Kami juga berharap ke Pengelola. teman-teman maupun pengelola apartemen maupun Kasih lah space uh, ya. kasihlah untuk space buat teman-teman ojek online, karena aktivitas ojek online ini dari mulai jemput makanan, ngantar ke lokasi itu, kalau memang banyak peraturan yang membuat
teman-teman ojek online nggak nyaman itu akhirnya yang ada kena komplain melulu dari Ya, customer betul, gitu betul, loh. betul, betul. Padahal kita kan coba melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan tepat waktu dan sebagainya, sehingga eh, kita berharap ada kerjasama yang baik lah Ya, antara customer, antara pihak pengelola apartemen atau pihak mall-mall ya. mall-mall itu sediakan space untuk teman-teman ojek online. Jadi Ya, betul. ada peraturan-peraturan yang terkadang buat teman-teman ojek online itu mengeluh. Kenapa? Mungkin salah satu contoh, kita masuk di mall itu harus copot jaket. Wah, Padahal kan itu identitas kita. betul. Padahal itu kan memang mall ada yang membuat peraturan kalau masuk Nggak ke mall seragam. tersebut Ya, jaket harus dicopot gitu loh. Jadi sebenarnya kami keberatan juga. Kenapa sih harus dicopot? Karena kan itu merupakan identitas kami gitu loh. ya, betul. Apa mungkin mallnya malu apa gimana gitu loh. Was, Jadi nggak ada harapannya kata malu. jangan begitulah. Artinya ada kerjasama yang baik gitu. Karena kita semua itu saling membutuhkan kerjasama yang baik sehingga semua akan berjalan dengan nyaman gitu Nyaman, loh. betul. Iya. Betul. Ada satu cerita lagi nih Mas. Hmm. Ketika saya ke PGC, yang Cilitan situ kan, Ah, saya sih emang nggak lama, cuman beli makanan. Datanglah ojol nih dengan berbagai berapa karung ya, satu karung lah berarti gitu. Pak, parkir apa security baik. iya. Pak, ke bawah aja. Mas, orangnya susah dihubungi. Kan begitu, kendala lagi nih. Iya. Kalau ditinggal, ini barang hilang. Dia bilang begitu. Mas, saya karena sering hilang Mas waktu ketika di parkiran. Dah, itu kan banyak orang. Iya. Siapa yang mau jagain? Kalau dia orangnya turun, katakan, yuk Mas saya tunggu di sini. Kan di gedung sinyal nggak ada. Iya. Kan begitu. WA juga nggak dibalas. Iya. Saya bilang, Mas, kalau mau saya tunggu deh, saya bilang. Saya sampai nawarkan diri. Mas, masuk aja, saya tungguin deh, nggak apa-apa. Saya cuma beli kue doang kok dalam. Ya. Dia juga, itu juga kan, karena dia mau buru-buru, saya ngeliat pelatnya, Kak, begitu kan. Kalau Kak makasih ya. Iya. Jadi dia, karena saya mau lanjut lagi nih Mas. Ya udah, itu hampir 1 jam orang baru turun. Saya bilang, wah tuh orang itu, saya bilang gitu. Dengan santai, cengenges. Maaf, sinyal di dalam, bener juga. Iya. Betul nggak? Iya. Kadang mungkin nih ada di basement atau di atas kan. Itulah, teknologi, jangan harap kita berpatokan sama teknologi canggih. Banyak ada kesalahannya seperti itu. Iya. Sinyalnya lemot, lagi lagi dicas. Itu kan nol besar lah. Kesian yang jasa online yang udah nunggu 1 jam, saya bilang, wah lama bener, cuma sekotakan kalau gitu doang kan gitu. Iya. Kalau di ke atas, barang ini saya mau jagain. Iya. Adalah beberapa, udah Bang saya tunggu lagi. Udah Bang, nggak enak, abang juga kan mau lanjut kan begitu. Kan? Iya. Jadi mungkin kalau 10 menit oke, ini 1 jam. Sampai malam gitu. Saya ngeliat sendiri seperti itu. Iya. Tetap semangat abang-abang ojek. Iya. Teman-teman ojek online jangan patah semangat. Ya. Oke, ada tambahan lagi Mas untuk sapa-sapa buat komoditas tekap. Lagi ada yang latihan nih, latbak nih. Jadi teman-teman tekap di seluruh Indonesia, kami berharap tetap semangat, tetap beraktivitas, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Yes. Apapun yang teman-teman lakukan buat ojek online, buat keluarga, buat masyarakat, itu pasti akan ada nilainya, pasti akan ada berhasilnya. Apapun yang kita perjuangkan, artinya kita sebagai pejuang rupiah, kita pejuang jalanan, kita pejuang aspal, banyak resiko yang memang kita hadapin di jalanan karena kita orang jalanan. Salah satu kelebihan ojek online di jalan itu Mas, sosialisasi, sosialnya tinggi banget. Artinya apa? Iya, karena banyak teman-teman yang ada di jalan, apabila terjadi kecelakaan atau laka, itu saya paling sering lihat teman-teman ojek online yang pertama kali menolong, yang pertama kali menginformasikan, yang pertama kali mengangkat itu korban. Jadi jiwa-jiwa seperti itu yang saya sangat salut dan apresiasi sekali teman-teman ojek online yang hidup di jalanan, karena mereka sangat peduli dengan
apa yang terjadi di jalanan. Karena saya sendiri merasakan apabila kita di jalan ya nih lagi bawa orderan atau lagi bawa customer, tiba-tiba ban bocor, mogok dan sebagainya. Gitu. Begitu kita naik di WA group, langsung banyak yang respon, banyak Iya. yang datang untuk ngebantu kita. Itulah salah satu solidaritas Wah, teman-teman ojek online yang keren. luar biasa. The best. Salut buat ojek. Mungkin harus ada gerakan. Ini banyak loh. Jadi bukannya saya menganjurkan yuk. Ini yang terbaik adalah penyisiran dari Jenderal Sudirman sampai sini nih, Ranjau Paku. Wah, itu kalau Abang Hafid mau melakukan sosialisasi bersih ranjau, Sabar bersih, iya. sabu bersih, itu banyak pemain-pemainnya yang tukang-tukang tambal. Masa security, Pak, nampil di sana. Kayaknya udah ada satu rangkaian tuh. Iya. Mereka tebarnya gila loh. Kalau mau itu menyuarakan untuk ojol-ojol yang ada di Jakarta, kalau bisa sabar. Itu dari saya. Ayo kita gabung sama keluarga besar Putra Putri Polri. Kita sikat nih mafia kecil-kecilan seperti ini. Karena apa? Dia jualnya juga gila-gilaan. Iya. Pakunya ada 3, kadang masuk. Dia nyebarnya itu di sisi kiri yang motor lewat. Iya. Kalau yang udah paham sana, motor pada lambungnya ke tengah. Tapi kan kalau kita yang di tengah jalannya pelan kan, ya celaka juga. Iya. Nah nanti tugasnya Bang Hafid untuk mensosialisasikan sabar, yuk kita peduli, itu dapat 4 jempol kali 5 kaki saya nih. Yuk Mas Hafid kita gabung sama organisasi lain, kita sabar nih. Kita nggak apa-apa kita himbauan, kasih surat. Pasti dia juga nih yang nebar paku, payung. Nah gimana Mas tanggapannya terakhir? Iya. Jadi di TKP Indonesia ini kita juga sebenarnya punya tim sabu bersih. Karena kita ini sering patroli bersama polsek-polsek yang ada di Jakarta, terutama di Polsek Kemayoran. Kita seminggu sekali gabung patroli bersama mereka, dan juga kadang kita sabu bersih ranjau-ranjau paku yang ada di sekitar jalan yang kita lewati. Pelakunya? Gitu. Kalau untuk pelakunya kita belum pernah ketemu. Yang pasti ada korelasinya antara tukang tambal ban dengan penyebar paku itu. Jadi memang kami sangat prihatin sekali. Hal itu sangat merugikan bagi pengguna jalan, terutama teman-teman ojek online yang lagi bawa customer, yang lagi bawa barang, tiba-tiba kena ranjau paku, kemudian bocor, kemudian harus dorong, harus ke tempat tambal ban, belum lagi biaya, belum lagi harus ganti dan sebagainya. Nah itu saya berharap juga teman-teman ada kepedulian dengan kondisi yang ada di jalanan, terutama ranjau paku. Ayo kita sama-sama peduli, kita sama-sama buat kegiatan sabu bersih ranjau paku di wilayah masing-masing, karena ini buat kepentingan ojek online juga, buat kepentingan pengguna jalan yang